sering banget orang Kristen atau kelompok Syiah menjadikan QS An-Nisa ayat 24 sebagai dasar bolehnya nikah mutah, yaitu pernikahan kontrak sementara. Mereka bilang, open quote, "Tuh kan, di ayat itu ada kata istamtatum bihinna menikmati wanita, berarti nikah mutah halal." Close quote. Tapi benarkah seperti itu? Mari kita bahas dengan tenang, ilmiah, dan berdasarkan tafsir para ulama besar Islam. Pertama, mari kita baca ayatnya, open quote, "Dan diharamkan juga wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki, dan dihalalkan bagi kalian selain itu untuk dinikahi sebagai pemberian, bukan untuk berzina. Maka perempuan-perempuan yang telah kamu nikmati, istamtum bihina di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna." QS An-Nisa. Close quote. Sekilas kata istamtatum memang mirip dengan kata mutah. Namun, menurut bahasa Arab klasik dan tafsir para ulama, maknanya bukan nikah sementara, tapi menikmati hubungan halal dalam pernikahan yang sah. Kedua, penjelasan para mufassir besar. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, open quote, ayat ini turun tentang nikah sah yang disertai mahar, bukan tentang mutah. Kata istamtatum di sini berarti hubungan suami istri secara halal dalam pernikahan yang sah. Close quote. Tafsir Al-Qurtubi menegaskan, open quote, yang dimaksud ayat ini bukanlah mutah, karena nikah mutah telah dihapus hukumnya oleh sunnah Nabi SAW. Ayat ini berbicara tentang mahar dalam pernikahan biasa. Tafsir Asy-Syaukani. Sebagian orang mengira ayat ini dalil nikah mutah, padahal tidak. Karena mutah sudah diharamkan dengan sabda Nabi SAW. Close quote. Artinya, ayat ini membahas pernikahan tetap yang halal dengan mahar dan tanggung jawab, bukan pernikahan sementara yang tanpa komitmen. Ketiga, tentang mahar dalam hukum fikih Islam. Dalam Islam, mahar tidak selalu harus diberikan sebelum akad atau sebelum hubungan suami istri, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Ada 3 bentuk mahar yang diatur syariat. 1. Mahar mu'ajjal, tunai, langsung diberikan saat akad. 2. Mahar mu'akhar, tertunda, dibayar setelah bersetubuh atau di waktu tertentu. 3. Sebagian tunai, sebagian tangguh. Semua sah menurut fikih Islam selama ada kerelaan dan kejelasan jumlahnya. Inilah maksud QS Matbah 4 ketika menyebut ujurnahunna, upah atau mahar mereka, bukan upah zina tapi mas kawin halal dalam pernikahan. Keempat, apakah nikah mutah pernah diizinkan? Ya, di masa awal Islam, Rasulullah sempat mengizinkan mutah dalam kondisi darurat perang agar para sahabat tidak terjerumus ke zina. Namun itu bersifat sementara dan atas wahyu dari Allah. Allah menegaskan tentang wahyu ini dalam open quote, dan tidaklah ia Muhammad berbicara menurut hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. 3-4, close quote. Setelah itu, Allah menurunkan wahyu baru yang melarang mutah untuk selamanya. Disampaikan lewat sabda Nabi, open quote, "Aku telah mengizinkan kalian melakukan nikah mutah, tetapi sekarang Allah telah mengharamkannya hingga hari kiamat." Qaul Muslim 406 dari Sabrah Al-Juhani. Perhatikan, dikatakan di situ, Allah mengharamkannya. Artinya tetap wahyu dari Allah, hanya saja tidak dibacakan sebagai ayat Al-Quran. Kelima, jadi bukan hadits membatalkan Al-Quran, tapi wahyu menggantikan wahyu. Dalam Islam ada 2 bentuk wahyu. Wahyu matlu, wahyu yang dibacakan dalam bentuk Al-Quran. 2. Wahyu gair matlu, wahyu Allah juga, tapi disampaikan melalui penjelasan Nabi dalam hadits. Ketika Nabi SAW menyampaikan larangan mutah, itu bukan pendapat pribadi, tapi wahyu Allah, gatlu. Allah sudah menjelaskan prinsip ini. Open quote, apa saja ayat yang kami nasahkan atau kami jadikan lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya.